Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yeni. Kali ini kita akan membahas terkait penggunaan pestisida kaitannya dengan hipotiroid pada ibu hamil. Seperti kita ketahui bersama, pestisida sangat berguna terutama di bidang pertanian. Namun ternyata penggunaannya juga dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya potensi bahaya kesehatan akibat pajanan dosis rendah pestisida dalam waktu yang panjang, khususnya pada masyarakat yang tinggal di daerah pertanian. Wanita usia subur dan anak-anak yang tinggal di kawasan pertanian mungkin tidak secara langsung terlibat dalam penggunaan pestisida, termasuk misalnya untuk pencampuran atau penyemprotan pada tanaman. Namun kontak melalui residu yang ada di sekitarnya seperti hasil panen, air maupun tanah menempatkan mereka sebagai populasi yang berisiko mengalami berbagai gangguan akibat pajanan pestisida. Pajanan jangka pendek mungkin hanya menyebabkan iritasi pada selaput mata atau kulit, namun pajanan yang jangka panjang menimbulkan berbagai dampak kesehatan, misalnya seperti gangguan pada sistem hormon dan bahkan bisa menimbulkan keganasan. Pestisida tergolong sebagai endocrine disrupting chemicals atau EDCs, yaitu bahan kimia yang dapat mengganggu sintesis, sekresi, transport, metabolisme, pengikatan, dan eliminasi hormon-hormon dalam tubuh. Salah satunya adalah hormon tiroid. Hormon tiroid terdiri dari tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3, berfungsi untuk mempertahankan tingkat metabolisme di berbagai jaringan agar tetap optimal dan sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan badan, perkembangan otak atau kecerdasan, perkembangan sistem saraf, dan perkembangan sistem jaringan gigi serta tulang. Pestisida dapat mengganggu proses sintesis dan metabolisme hormon tiroid melalui beberapa mekanisme, yaitu pertama, mengganggu reseptor TSH atau TSHR di kelenjar tiroid sehingga TSH yang akan memacu sintesis hormon tiroid tidak dapat masuk ke dalam kelenjar dan berdampak pada terhambatnya sintesis hormon tiroid. Kedua, pestisida menghambat kerja enzim deiodinase tipe 1 atau D1 yang berfungsi mengkatalis perubahan T4 menjadi T3 bentuk aktif hormon dalam tubuh. Ketiga, karena kemiripan struktur kimia dari pestisida dengan hormon tiroid, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan dalam pengikatan oleh reseptor hormon tiroid di sel target. Keempat, pestisida diduga memacu kerja dari enzim D3 yang berfungsi merubah T4 menjadi RT3 atau bentuk inaktif hormon tiroid, sehingga tubuh kekurangan bentuk aktif hormon tiroid atau T3. Kondisi di mana kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon T4 dan T3 yang cukup untuk kebutuhan tubuh disebut hipotiroidisme. Meningkatnya insiden dan prevalensi anak dengan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD atau autisme 2 dekade terakhir kemungkinan juga disebabkan oleh meningkatnya kasus hipotiroidisme ringan pada ibu hamil yang salah satunya diduga akibat pajanan bahan toksik di lingkungan. Meskipun kasus hipotiroidisme yang ditemukan masih dalam kategori ringan atau subklinis, belum ada tanda dan gejala klinis, namun dampak jangka panjangnya harus diwaspadai, terutama bila terjadi pada ibu hamil. Hipotiroidisme pada ibu hamil, baik klinis maupun subklinis, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Sampai umur kehamilan 20 minggu, pertumbuhan otak dan organ lain dari janin sangat tergantung pada hormon tiroid ibu, karena sampai umur tersebut janin belum dapat memproduksi hormon tiroid sendiri. Bila terjadi pada anak, hipotiroidisme dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, antara lain ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang kurang dan gangguan kecerdasan. Banyaknya kasus kretin, orang dengan tinggi badan sangat pendek,
dan kecerdasan yang rendah di daerah endemik gondok merupakan bukti pentingnya hormon tiroid dalam proses tumbuh kembang manusia. Gondok atau goiter merupakan salah satu tanda dari hipotiroidisme, meskipun tidak semua kasus gondok disebabkan hipotiroidisme. Penggunaan pestisida di bidang pertanian mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga diperlukan evaluasi kembali tentang peredaran atau perdagangan dan penggunaan pestisida khususnya di bidang pertanian. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang pestisida kaitannya dengan hipotiroidisme pada ibu hamil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.